Ini kalau kita lihat kan pemerintah baru saja ya Pak ya menerbitkan Permen SDM tentang peta jalan transisi energi di sektor ketenaga listrikan. Ya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah pengaruh aturan ini terhadap pengembangan energi panas bumi di Indonesia ini cukup signifikan? Sehingga kalau kita lihat kan begitu banyak program-program atau rencana-rencana pemerintah, target-target pemerintah utamanya mungkin swasembada energi. Oke, terima kasih Mbak Sita. Permen pemerintah mengeluarkan satu aturan tentang terkait dengan transisi energi, khususnya di dalam Permen 10 ya 2025, bahwa kita itu sama-sama sepakat karena pemerintah sudah melakukan perjanjian di segmen global kita akan melakukan net zero emission di 2060. Lalu hal yang mengemuka adalah kita harus menurunkan porsi energi yang mengeluarkan karbon, yakni hari ini memang dalam komposisi energi kita batu bara cukup mengemuka, lebih dari hampir 70% kita masih pakai batu bara. Nah, rencananya pemerintah akan melakukan pengurangan dari batu bara, PLTU batu bara khususnya. Nah, ini menjadi peluang bagi geothermal karena kalau dilihat secara nature atau karakteristik pembangkit batu bara ini memang sesuai untuk base load. Nah, di renewable energy yang memang sesuai untuk base load itu hanya geothermal. Dan ada beberapa, kalau kita mau buat yang lain lagi adalah PLTA yang memang didesain untuk base load. Artinya fungsi dia secara sistem ketenaga listrikan menjadi pemangku utama dalam sistem. Nah, kalau batu baranya mau diganti, maka tipikal sejenisnya harus masuk. Nah, inilah yang membuat peluang untuk geothermal makin besar dalam transisi energi ini. Baik, tapi kalau dari peran Geodipa sendiri ya untuk transisi energi atau khususnya mungkin untuk panas bumi ini sejauh ini seperti apa Pak? Geodipa ini menarik juga nih, kita di negara kita ini ternyata Geodipa itu adalah satu-satunya BUMN yang di renewable energy. Malah dia lebih spesifik ada di geothermal Geodipa ini. Nah, ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan swasembada energi khususnya di geothermal. Kalau dilihat Geodipa ini sendiri, kami sudah mencanangkan akan masuk dalam 10 tahun ke depan itu 1 giga. Hari ini kami punya lapangan 2 di Dieng dan Patuha yang masing-masing kita diberikan tugas oleh pemerintah untuk segera masuk masing-masing 400 megawatt. Di Dieng 400 dan di Patuha masuk 400. Hari ini Geodipa sedang dalam perjalanan untuk menambah unit yang keduanya di masing-masing lapangan. Jadi Geodipa sudah on track, kita akselerasi. Dan kami juga ada tambahan 2 lapangan lagi yang ditugaskan pemerintah, yakni di Candi Umbul di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Arjuna Welirang yang ada di Jawa Timur dekat Kabupaten Malang. Baik, tapi tadi Anda menyampaikan bahwa terkait dengan angka 1 juta ya, ini untuk berapa tahun ke depan ya Pak? 1 giga itu kami akan selesaikan dalam 10 tahun ke depan. Artinya panas bumi ini memang persiapannya panjang, Mbak. Jadi pertama kita harus pastikan dulu bahwa energi primernya atau uapnya kita pastikan sudah ada. Nah, karena panas bumi itu harus melihat karakteristik uap yang keluar beda dengan PLTU. PLTU uapnya sudah diatur mau dibikin kayak gimana. Tapi kalau panas bumi uapnya tergantung dari lokasi kita dapat. Lalu dari uap itu baru kita bisa desain yang namanya pembangkit listriknya. Nah, biasanya untuk kita melakukan pengeboran dari persiapan sampai penyelesaian itu kurang lebih hampir 3-4 tahun untuk energi primer. Kemudian jalan berikutnya adalah membangun pembangkit listriknya, itu membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 24-28 bulan. Nah, kami sekarang sedang membangun 2, Dieng 2 dan Patuha 2, yang insya Allah akan selesai di akhir 2006 atau paling telat di semester 1 2027. Baik, lalu selanjutnya Pak, dari Geodipa sendiri, apakah melihat peluang percepatan proyek-proyek panas bumi ini sebagai bagian dari strategi untuk mempensiunkan ya PLTU-PLTU yang ada saat ini? Ya, mempensiunkan itu memang harus ada pengganti ya. Jadi memang kalau mau penggantinya ke renewable ya cuman panas bumi dan hydro yang bisa menggantikan. Maka tentu ini jadi pengisi substitusinya batu bara, maka panas bumi harus didorong. Dan
hari ini kita sebetulnya baru memanfaatkan hampir 11% lebih lah dari total potensi panas bumi yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi yang lain. Cukup jauh ya Pak ya kalau saat ini baru 11%. Cukup jauh, dan memang masalah teknologi dan aturan-aturan yang misalnya kita membuka lahan, ternyata lahannya peruntukan pemanfaatan lahannya belum bisa untuk kami masuk. Ini kan kami harus minta dulu ke Kementerian Kehutanan untuk merubah alokasi lahan ini, dirubah pemanfaatannya. Tadi hutan lindung mungkin boleh dibuka. Nah, kadang-kadang kami juga diskusi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang areal. Kita tinggal buat pilihan apakah kita mau lahan di hutan ini kita mau ambil energinya atau kita mau mempertahankan hutannya. Kadang-kadang ini yang kita perlu diskusi panjang dengan pemerintah daerah. Namun kami terus meyakinkan pemerintah daerah bahwa energi adalah hal yang perlu kita siapkan, karena gimana juga secara global negara-negara ini kan berebutnya energi. Kalau kita tidak punya energi yang sustain ada di negara kita sendiri, maka akan sulit secara strategi. Maka opsinya tinggal kita sama-sama putuskan untuk energi atau kayak gimana terhadap pemanfaatan lahan. Baik. Untuk mencapai 100% artinya kan masih butuh waktu ya Pak. Yes. Tapi melihat potensi ya Pak ya yang ada di Indonesia sendiri. Anda melihat untuk panas bumi sendiri potensinya di Indonesia sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Potensinya bagus Mbak. Negara kita itu diberkahi sama Tuhan dengan gunung api yang banyak. Yang artinya bahwa kalau panas bumi itu kan panas tuh sumbernya. Kalau gunung api kan memang ada panasnya. Nah artinya kita banyak sekali sumber panas yang bisa kita ambil. Namun hari ini teknologi pemanfaatan panas yang berasal dari bumi atau panas bumi itu masih perlu kita kembangkan. 24 giga yang kita susun oleh pemerintah lewat Kementerian SDM itu menggunakan teknologi yang hari ini. Tapi kalau kita kembangkan masuk dengan teknologi pemanfaatan panas yang lain, mungkin di atas 24 giga kita punya, bisa lebih. Dan hari ini 40% dari potensi panas bumi dunia itu kan adanya di Indonesia. Jadi blessing sekali bagi kita di negara kita ini untuk bisa melakukan swasembada energi dengan memanfaatkan panas bumi semaksimal mungkin. Baik, jadi artinya Anda cukup optimistis begitu ya, ke depannya untuk energi panas bumi ini bisa semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, Permen ini kan akan berdampak pada penyesuaian RUPTL ke depannya ya Pak ya. Nah, apakah saat ini sudah ada sinyal atau komunikasi tambahan dari sistem pembangkit panas bumi dan juga mungkin dari sistem-sistem lain ini sejauh ini seperti apa sih Pak? Kalau kita mengacu RUPTL, pemerintah kan sudah menyampaikan bersama PLN bahwa dari tahun yang lalu dan rencana tahun ini yang akan diterbitkan RUPTL-nya kembali adalah ini RUPTL yang paling hijau yang diterbitkan di negeri ini. Artinya pemerintah memang menaruh perhatian serius untuk kita bisa memenuhi janji kita secara global untuk menambah dan membuat energi mix kita itu menjadi net zero. Artinya antara yang mengeluarkan karbon dengan yang tidak mengeluarkan karbon itu harus ketemu. Nah, inilah rencana ke depan bahwa renewable energy atau khususnya panas bumi itu punya tempat yang sangat luas di pemerintah. Cuman tinggal bagaimana kita mengakselerasi dari sisi teknikal dan dari sisi perizinan dan tata kelola untuk kita boleh memulai memulai kegiatan-kegiatan panas bumi. Baik.